Matahari mulai condong ke barat, menyisakan semburat jingga di langit sore. Angin semilir mengusap pelan dedaunan di halaman belakang rumah Mbak Wati. Wanita itu duduk di teras belakang, mengenakan daster tipis bermotif bunga yang sedikit tersingkap di bagian pahanya. Rambutnya yang sebahu tergerai lembut, beberapa helai tersapu angin, menambah kesan manis pada wajahnya yang sudah matang usia. "Mas, bisa tolong ambilin bawang merah di keranjang?" Suara Mbak Wati lembut, mengarah pada sosok pria yang tengah jongkok di samping kebun kecil di halaman belakang. Pria itu mengangkat wajahnya. Namanya Bayu, tukang kebun yang sudah hampir setahun bekerja di rumah Mbak Wati. Wajahnya tampan dengan rahang tegas dan mata yang tajam. Namun, yang paling menarik dari Bayu adalah tatapannya yang tulus, meski terselip sedikit kilatan nakal saat ia menatap Mbak Wati. "Iya, Mbak." Bayu bangkit, mengambil keranjang yang dimaksud, lalu berjalan ke arah dapur belakang. Gerakan tubuhnya terlihat kuat, kaos yang menempel di badannya memperlihatkan otot lengannya yang kekar. Mbak Wati berdiri, berjalan pelan ke dapur dengan langkah ringan. Bayu yang tengah membungkuk mengambil bawang merah di keranjang terkejut saat merasakan keberadaan Mbak Wati di belakangnya. Jarak di antara mereka begitu dekat, hingga Bayu bisa mencium wangi tubuh Mbak Wati yang lembut, bercampur aroma bedak dan minyak kelapa. "Mas Bayu," panggil Mbak Wati pelan. Bayu menoleh, tatapannya bertemu dengan mata Mbak Wati yang bening. Tangan Mbak Wati terangkat, menyentuh bahu Bayu, lalu turun perlahan ke lengannya. "Mbah," Bayu bergumam, suaranya tercekat. "Mas Bayu capek ya?" Senyum Mbak Wati tipis, tangannya masih bertumpu di lengan Bayu. "Sini duduk dulu, aku bikinin teh ya." Bayu menurut, duduk di bangku kayu kecil di sudut dapur. Mbak Wati berbalik, tubuhnya sedikit membungkuk saat mengambil teko di rak atas. Dasternya tersingkap sedikit, memperlihatkan garis pahanya yang mulus. Bayu menelan ludah. Pandangannya berusaha dialihkan, tapi sesekali matanya melirik ke arah Mbak Wati. "Mas Bayu sudah lama kerja di sini ya?" tanya Mbak Wati saat menuang teh ke dalam cangkir. "Iya Mbak, hampir setahun." Bayu tersenyum, tangannya menerima cangkir dari Mbak Wati. "Mas Bayu betah kerja di sini?" Mata Mbak Wati menatap lurus ke arah Bayu. Bayu mengangguk. "Betah Mbak, apalagi kalau Mbak Wati yang jadi majikannya." Mbak Wati terkekeh pelan. "Ah, Mas Bayu bisa aja." Bayu meneguk teh perlahan. Mbak Wati duduk di sebelahnya, tubuh mereka hampir bersentuhan. Suasana jadi hening sejenak, hanya suara detik jam dinding yang terdengar. "Mas Bayu." Suara Mbak Wati pelan, hampir seperti bisikan. Tangannya menyentuh punggung tangan Bayu yang sedang memegang cangkir. Bayu menoleh. Tatapan Mbak Wati begitu lembut, tapi ada kilatan keinginan di balik sorot matanya. "Aku tuh sudah lama sendiri," gumam Mbak Wati. "Kadang rasanya sepi banget." Bayu terdiam, hatinya berdebar kencang. Mbak Wati mengangkat tangan Bayu, menempelkannya ke pipinya yang hangat. "Mas Bayu, aku nggak tahu ini salah atau enggak, tapi aku suka sama Mas Bayu," bisik Mbak Wati. Bayu menatap Mbak Wati, napasnya tertahan. Jemarinya menyusuri pipi Mbak Wati, turun ke dagunya. "Mbak." Bayu bergumam pelan. Mbak Wati tersenyum tipis, mendekatkan wajahnya ke wajah Bayu. Jarak di antara mereka makin tipis, Bayu bisa merasakan hembusan napas Mbak Wati di bibirnya. Saat bibir mereka hampir bersentuhan, suara pintu gerbang terdengar terbuka. "Mbak Wati!" Suara seorang pria terdengar dari luar. Mbak Wati dan Bayu tersentak. Mbak Wati langsung berdiri, merapikan dasternya. Bayu ikut berdiri, wajahnya tegang. "Siapa itu Mbak?" bisik Bayu. Mbak Wati menatap Bayu dengan mata lebar. Suamiku." Bayu dan Mbak Wati saling menatap, tubuh mereka tegang. Suara langkah kaki terdengar makin mendekat.
membuat Bayu merasakan detak jantungnya menggila. Suami Mbah?" Suara Bayu bergetar. Mbak Wati mengangguk cepat, wajahnya pucat. "Aku kira dia masih di luar kota," bisiknya. Pintu dapur terbuka. Seorang pria bertubuh tinggi masuk, matanya menyipit menatap Bayu yang berdiri kaku di sudut dapur. "Bayu, ngapain kamu di sini?" Suara pria itu berat dan tajam. Bayu menelan ludah. Saya cuma bantu Mbak Wati di dapur, Pak," jawabnya hati-hati. Suami Mbak Wati, Pak Joko, melangkah mendekat, tatapannya tajam menusuk Bayu. Bayu bisa merasakan tekanan di udara yang mendadak berat. "Bantu apa?" tanya Pak Joko dengan nada dingin. "Ambil bawang merah, Pak," jawab Bayu sambil menunduk. Pak Joko menatap Mbak Wati. "Kamu nggak bilang kalau Bayu sekarang juga jadi asisten dapur?" Mbak Wati berusaha tersenyum tipis. "Ah, cuma kebetulan, Mas. Bayu kan sudah biasa bantu-bantu di kebun." Pak Joko masih menatap Bayu dengan curiga. "Kalau urusan kebun, kenapa sampai masuk dapur?" "Saya cuma bantu sebentar," sahut Bayu pelan. Pak Joko menyipitkan mata. "Udah, keluar sana, urus kebunmu." Bayu mengangguk cepat, bergegas keluar dapur. Tapi sebelum melewati pintu, dia sempat melirik ke arah Mbak Wati. Wanita itu balas menatapnya, bibirnya sedikit gemetar. Bayu keluar ke halaman belakang, berdiri di bawah pohon mangga, mencoba mengatur napasnya. Tubuhnya terasa panas, bukan karena terik matahari, tapi karena kejadian barusan. Sentuhan tangan Mbak Wati, tatapan lembutnya. Semua itu masih terasa jelas di benaknya. Dari dalam rumah, terdengar suara percakapan lirih. Pak Joko sepertinya sedang menginterogasi Mbak Wati. Bayu mengepalkan tangan. Perasaan cemburu aneh muncul di dadanya. Beberapa saat kemudian, pintu belakang terbuka. Mbak Wati keluar, wajahnya sedikit memerah. "Mas Bayu," panggilnya pelan. Bayu menoleh. Mbak Wati mendekat, lalu berdiri di hadapannya. "Maaf, ya, suamiku memang agak keras," bisik Mbak Wati. Bayu tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, Mbak. Aku ngerti kok. Aku takut Mas Joko curiga." Mbak Wati menggigit bibirnya. "Tapi aku nggak bisa nahan perasaan ini." Bayu menatap Mbak Wati, hatinya kembali berdebar. "Mas Bayu." Mbak Wati melangkah lebih dekat, hingga tubuh mereka hampir bersentuhan. "Aku tahu ini salah, tapi aku nggak bisa bohong. Aku nyaman sama Mas Bayu." Bayu menelan ludah. "Mbak, kalau Pak Joko tahu, aku yang tanggung risikonya," potong Mbak Wati. "Aku cuma pengen tahu, Mas Bayu ngerasain hal yang sama nggak?" Bayu terdiam, matanya menatap Mbak Wati yang berdiri begitu dekat. Tangan Mbak Wati terangkat, menyentuh dada Bayu. "Mas Bayu," bisik Mbak Wati. "Jawab aku." Bayu menghela napas berat. "Aku nggak bisa bohong, Mbak. Aku juga ngerasa tertarik sama Mbak Wati." Mbak Wati tersenyum tipis. Jemarinya bergerak turun, menyentuh tangan Bayu, lalu menggenggamnya erat. "Mas Bayu, mau nggak nemenin aku di saat aku kesepian?" Suara Mbak Wati lirih, penuh ketegangan. Bayu terdiam, tatapannya terperangkap dalam sorot mata Mbak Wati. Perlahan, Bayu mengangguk. Mbak Wati tersenyum. Tapi sebelum Bayu bisa berkata apa-apa, suara Pak Joko kembali terdengar dari dalam rumah. "Wati, kamu di mana?" Mbak Wati langsung melepaskan genggaman tangannya. Tatapan Bayu dan Mbak Wati saling terkunci. "Mas Bayu, nanti malam temui aku di dapur," bisik Mbak Wati. Bayu mengangguk pelan. Mbak Wati tersenyum, lalu berbalik masuk ke dalam rumah. Bayu berdiri di tempatnya, hatinya berdebar kencang. Malam nanti, Bayu tahu ini salah. Tapi kenapa rasanya begitu sulit untuk menolak? Malam itu, hujan turun dengan deras. Bayu duduk di bangku kayu di teras belakang, menatap ke arah jendela dapur yang remang-remang. Jantungnya berdebar tak karuan. Bayangan wajah Mbak Wati terus terngiang di benaknya.
Angin malam berembus dingin, tapi Bayu merasa tubuhnya panas. Dia menoleh ke arah pintu dapur yang sedikit terbuka. Cahaya temaram dari dalam dapur menari-nari di lantai basah. Perlahan Bayu berdiri dan melangkah ke arah pintu. Suara detak hujan di atap membuat suasana terasa makin menegangkan. Bayu menyentuh gagang pintu, mendorongnya pelan. Di dalam, Mbak Wati sudah menunggunya. Wanita itu berdiri di dekat meja dapur, mengenakan daster tipis berwarna krem yang sedikit basah karena keringat. Rambutnya tergerai, beberapa helai menempel di lehernya yang jenjang. Tatapan matanya redup, penuh arti. "Mas Bayu," bisik Mbak Wati. Bayu menutup pintu perlahan, lalu berjalan mendekat. Napasnya berat. "Mbak, ini nggak salah?" Suara Bayu bergetar. Mbak Wati tersenyum tipis. "Kalau salah, kenapa rasanya bikin aku nyaman?" Bayu berdiri di hadapan Mbak Wati, tubuh mereka hampir bersentuhan. Mata Bayu menyapu wajah Mbak Wati. Dari matanya yang redup, hidungnya yang mancung, sampai bibir tipisnya yang sedikit bergetar. "Aku nggak tahu bisa sampai kayak gini," gumam Bayu. Mbak Wati tertawa pelan. "Aku juga nggak ngerti Mas Bayu, tapi aku nggak bisa berhenti mikirin Mas Bayu." Tangan Mbak Wati terangkat, menyentuh dada Bayu yang berdebar kencang. "Mbak, suami Mbak." Bayu menahan napas. "Mas Joko tidur di kamar depan, nggak bakal bangun," bisik Mbak Wati sambil tersenyum. Bayu menatap Mbak Wati, matanya berkabut. Mbak Wati mendekat, tangannya melingkar di leher Bayu. Napas mereka bersatu di antara jarak yang makin tipis. Bayu mengangkat tangannya, menyentuh pinggang Mbak Wati. Wanita itu tersentak pelan, tapi tidak menolak. Justru dia makin mendekatkan tubuhnya. "Mas Bayu, aku nggak tahan lagi," bisik Mbak Wati. Bayu hampir kehilangan kendali. Tapi sebelum bibir mereka benar-benar bersatu, suara batuk keras terdengar dari ruang depan. "Uhuk, uhuk, Wati." Mbak Wati dan Bayu tersentak. "Mas Joko," bisik Mbak Wati panik. "Aku harus pergi," Bayu berbisik. "Jangan lewat pintu belakang, nanti ketahuan." Mbak Wati berbisik cepat. "Lewat jendela pantry." Bayu mengangguk cepat. Dia berjalan ke arah pantry, membuka jendela, lalu melompati ambang dengan cekatan. Saat Bayu sudah berdiri di halaman belakang, dia menoleh ke arah dapur. Mbak Wati berdiri di balik jendela, menatapnya dengan senyum tipis yang penuh arti. "Mas Bayu, besok siang aku tunggu di kebun belakang," bisik Mbak Wati. Bayu mengangguk. "Hati-hati," tambah Mbak Wati. Bayu tersenyum, lalu berbalik dan berjalan menjauh di bawah hujan yang mulai reda. Saat Bayu menghilang di balik pepohonan, Mbak Wati masih berdiri di depan jendela. Hatinya berdebar kencang. Suara langkah kaki Pak Joko terdengar makin mendekat. Mbak Wati berbalik dan pura-pura sedang membereskan meja dapur. "Wati." Suara Pak Joko terdengar berat. "Iya, Mas." Mbak Wati menoleh. Pak Joko berdiri di ambang pintu. Matanya menyipit menatap dapur yang terlihat sedikit berantakan. "Kamu ngapain malam-malam di dapur?" tanya Pak Joko curiga. "Haus, Mas," jawab Mbak Wati sambil tersenyum tipis. Pak Joko menatap Mbak Wati lama, lalu mendekat. Tangannya menyentuh dagu Mbak Wati, mengangkatnya. "Jangan bikin aku curiga, Wati," bisik Pak Joko dingin. Mbak Wati menelan ludah, matanya menatap Pak Joko yang penuh selidik. "Aku tidur dulu," kata Pak Joko akhirnya. Pak Joko berbalik dan berjalan ke kamar. Begitu suara pintu kamar tertutup, Mbak Wati menyandarkan tubuhnya ke meja dapur, napasnya terengah-engah. "Bayu." Besok siang, godaan ini makin sulit dihentikan. Keesokan siangnya, Bayu sudah berdiri di kebun belakang. Tangannya sibuk memangkas ranting, tapi pikirannya tidak tenang. Bayangan Mbak Wati semalam terus mengganggu pikirannya. "Mas Bayu." Suara lembut itu membuat Bayu menoleh. Mbak Wati berdiri di tepi kebun,
mengenakan kebaya kuning yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Rambutnya disanggul rapi, tapi beberapa helai tergerai di pelipisnya. Bayu menelan ludah. "Mbak." Mbak Wati berjalan mendekat. "Mas Bayu, aku pengen ngomong." Bayu meletakkan gunting ranting, lalu berdiri menghadap Mbak Wati. "Mbak Wati, kalau suami Mbak tahu." "Aku nggak peduli," potong Mbak Wati sambil menatap Bayu dalam-dalam. "Aku udah capek sama semua ini, Mas Bayu." Bayu terdiam. Angin semilir menyentuh wajah mereka, menambah ketegangan di antara keduanya. "Aku merasa hidupku kosong," lanjut Mbak Wati. "Mas Joko, dia cuma peduli sama kerjaan, uang, dan orang-orang di luar sana. Tapi aku nggak pernah merasa dihargai." Bayu menggenggam tangan Mbak Wati. "Mbak, aku nggak mau Mbak terluka. Kalau aku terluka, itu bukan salah Mas Bayu." Mbak Wati tersenyum tipis. "Aku yang memilih ini." Bayu terdiam. Matanya menatap bibir Mbak Wati yang sedikit bergetar. "Mas Bayu, kalau aku bilang, aku ingin Mas Bayu nemenin aku." "Mbak," Bayu berbisik. "Mas Bayu nggak mau?" Suara Mbak Wati lirih. Bayu menarik napas dalam. Dia tahu ini salah. Tapi mengapa tubuhnya sulit menolak pesona Mbak Wati? Tangan Bayu bergerak, menyentuh pipi Mbak Wati dengan lembut. Wanita itu menutup matanya sejenak, menikmati sentuhan itu. "Mas Bayu," bisik Mbak Wati. Bayu menurunkan tangannya, tapi Mbak Wati justru menggenggam tangan Bayu dan menempelkannya di dadanya. "Aku udah nggak bisa mundur lagi," bisik Mbak Wati. Bayu merasakan detak jantung Mbak Wati yang berdegup kencang. Bayu hampir menyerah pada dorongan hatinya ketika, "Wati!" Suara Pak Joko menggelegar dari arah rumah. Mbak Wati langsung melepaskan tangan Bayu dan menoleh panik. "Mas Joko," bisik Mbak Wati. Bayu mundur selangkah, napasnya memburu. Pak Joko muncul di pintu belakang rumah, tatapannya tajam. "Ngapain kalian di sini?" Aku cuma bantu Mas Bayu beresin kebun," jawab Mbak Wati cepat. Pak Joko menatap Bayu lama. "Bayu, ikut aku, sekarang." Bayu menatap Mbak Wati dengan pandangan penuh arti sebelum berjalan ke arah Pak Joko. Pak Joko membawa Bayu ke tepi kebun, lalu berhenti. "Bayu, kamu suka sama istriku?" tanya Pak Joko dingin. Bayu tertegun. "Apa maksudnya, Pak?" "Jangan pura-pura bego," suara Pak Joko meninggi. "Aku lihat caramu natap Wati. Aku tahu ada yang nggak beres." Bayu terdiam, tubuhnya tegang. Pak Joko mendekat, matanya menyala. "Aku kasih tahu sekali ini aja, Bayu. Jangan pernah coba-coba deketin istri orang, apalagi istriku." Tangannya mencengkeram kerah baju Bayu. Bayu menahan napas. Saya nggak punya maksud buruk, Pak." Pak Joko mendekatkan wajahnya ke telinga Bayu. "Kalau aku tahu kamu nyentuh Wati, aku nggak bakal segan-segan nyari kamu sampai dapat." Pak Joko melepaskan kerah Bayu dengan kasar, lalu berbalik menuju rumah. Bayu berdiri kaku di tempatnya, napasnya berat. Tangannya terkepal, hatinya bergejolak. Dari kejauhan, Bayu melihat Mbak Wati berdiri di teras, menatapnya dengan tatapan penuh arti. Bayu tahu ini berbahaya, tapi kenapa? Rasanya dia justru ingin makin dekat dengan Mbak Wati. Malam itu, Bayu tidak bisa tidur. Kata-kata Pak Joko terus terngiang di kepalanya. Ancaman itu jelas, tajam, dan terasa serius. Tapi yang lebih mengganggu adalah bayangan Mbak Wati. Tatapan matanya yang penuh arti, suara lembutnya yang menggoda, dan sentuhan hangat tangannya yang masih terasa di kulit Bayu. Bayu bangkit dari tempat tidurnya. Hujan turun rintik-rintik di luar. Suasana rumah kontrakan kecilnya terasa sunyi. "Aku nggak boleh terus-terusan kayak gini," gumam Bayu. Tapi kakinya justru melangkah keluar rumah. Bayu berjalan di bawah hujan, melewati jalan kecil menuju rumah Mbak Wati. Hatinya berdebar kencang. Ketika sampai di depan rumah Mbak Wati, Bayu ragu sejenak.
Tapi pintu depan rumah itu terbuka perlahan. Mbak Wati berdiri di ambang pintu, mengenakan daster tipis berwarna putih. Rambutnya terurai, basah karena hujan. Matanya berbinar. "Mas Bayu, kamu datang," bisik Mbak Wati. "Mbak, ini nggak benar," suara Bayu parau. "Kalau nggak benar, kenapa rasanya makin sulit aku tahan?" Mbak Wati melangkah keluar, berdiri di bawah hujan bersama Bayu. Bayu menatap Mbak Wati. Tubuh wanita itu basah kuyup. Daster tipis yang menempel di tubuhnya memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan jelas. "Mbak," Bayu menarik napas berat. "Mas Bayu, kalau Mas mau pergi, pergilah sekarang." Mbak Wati menatap Bayu penuh harap. "Tapi kalau Mas nggak bisa pergi, aku di sini." Bayu menutup matanya sejenak. Hujan makin deras. Saat Bayu membuka mata, tangannya terangkat, menyentuh pipi Mbak Wati. Mbak Wati menutup matanya dan mendekatkan wajahnya ke Bayu. Dan saat bibir mereka hampir bersentuhan, "Wati!" Suara Pak Joko terdengar dari dalam rumah. Mbak Wati dan Bayu langsung terkejut. Mbak Wati melangkah mundur, napasnya terengah. Pak Joko muncul di ambang pintu, matanya menyipit menatap keduanya. "Ngapain kalian berdua di sini?" Suara Pak Joko menggelegar. Bayu menelan ludah. "Pak, saya cuman... Mas Joko, tadi aku..." Mbak Wati mencoba bicara, tapi suaranya bergetar. Pak Joko menatap Mbak Wati dengan dingin. "Masuk Wati, sekarang." "Mas Joko?" "Masuk," bentak Pak Joko. Mbak Wati terdiam, lalu berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah. Pak Joko menatap Bayu dengan mata tajam. Dia berjalan mendekat hingga wajah mereka hanya terpisah beberapa sentimeter. "Aku udah bilang apa kemarin, Bayu?" Suara Pak Joko rendah, tapi berbahaya. "Pak, saya nggak bermaksud apa-apa." Bayu mencoba membela diri. Pak Joko tertawa sinis. "Nggak bermaksud apa-apa? Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu caramu natap istri gua." Bayu mundur selangkah. "Pak, saya..." "Besok pagi kamu angkat kaki dari sini." Suara Pak Joko dingin. "Aku nggak mau lihat muka kamu lagi di rumah ini." Bayu tertegun. "Pak!" "Pergi!" bentak Pak Joko. Bayu menatap Pak Joko lama, lalu mengalihkan pandangannya ke arah pintu rumah. Mbak Wati berdiri di balik tirai, menatap Bayu dengan mata berkaca-kaca. Bayu menarik napas dalam, lalu berbalik dan berjalan pergi di bawah hujan yang makin deras. Saat Bayu sudah menghilang di balik jalan setapak, Mbak Wati berdiri di balik tirai, menahan air matanya. Pak Joko berdiri di ruang tamu, menatap istrinya dengan tatapan curiga. "Kamu kenapa?" tanya Pak Joko dingin. Mbak Wati tersenyum tipis. "Gak apa-apa, Mas. Aku ngantuk. Aku tidur dulu ya." Pak Joko menatap istrinya lama, sebelum akhirnya berbalik dan berjalan ke kamar. Begitu Pak Joko masuk kamar, Mbak Wati menyandarkan kepalanya ke dinding, matanya terpejam. Di luar sana, Bayu berdiri di bawah hujan, menatap ke arah rumah Mbak Wati. Bayu tahu ini berbahaya, tapi kenapa dia merasa semakin sulit melepaskan diri? Bayu duduk di teras kontrakan, rokok di tangannya sudah hampir habis. Matanya kosong, menatap jalanan yang sepi. Sudah 3 hari sejak kejadian malam itu. Sejak Pak Joko memintanya pergi, Bayu sengaja menghindari rumah itu. Tapi pikirannya terus dipenuhi bayangan Mbak Wati. Suara langkah kaki membuat Bayu menoleh. "Mas Bayu!" Bayu tersentak. Mbak Wati berdiri di depan pagar, mengenakan kaos tipis dan rok panjang bermotif bunga. Rambutnya tergerai, dibiarkan tertiup angin. "Mbak, ngapain kesini? Kalau Pak Joko tahu..." "Mas Joko lagi keluar kota," potong Mbak Wati sambil tersenyum tipis. "Aku kangen sama Mas Bayu." Bayu menatap Mbak Wati, mencoba menahan dorongan hatinya. "Mbak, ini nggak benar. Pak Joko udah ngasih peringatan." Mbak Wati mendekat, tangannya menyentuh dada Bayu. "Aku nggak peduli," bisik Mbak Wati. "Aku cuma tahu. Aku ingin Mas Bayu."
Bayu menahan napas saat Mbak Wati menempelkan tubuhnya ke dada Bayu. "Mbak, jangan!" Suara Bayu bergetar. "Kalau Mas nggak mau, kenapa Mas nggak dorong aku sekarang juga?" Bisik Mbak Wati sambil menatap Bayu dengan tatapan penuh arti. Bayu menatap mata Mbak Wati yang penuh gairah. Tangannya terangkat, menyentuh pipi wanita itu. "Mas Bayu," bisik Mbak Wati. Bayu memejamkan mata, mencoba menahan diri. Tapi tubuhnya berkhianat. Saat Bayu hendak menundukkan kepala, "Bayu!" Bayu terkejut. Mbak Wati melangkah mundur. Pak Joko berdiri di depan pagar, napasnya memburu.